Selamat malam, Wak. Perkenalkan nama saya Gita Media Panjaitan dengan NIM 11S24023. Pada malam ini kita akan membahas tugas kita tas yang ketujuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas kode kita tentang sistem akademik. Kode ini dibuat untuk data mahasiswa, data mata kuliah, dan nilai. Mari kita lihat sama-sama di file H, di akademik H. Di akademik H kita dapat melihat seperti daftar isinya ya. Ini ada ini grade. Nah, daftar ini di sini ada definisi tipe data yang penting. Grade T itu untuk nilai A, B, C dan seterusnya. Kemudian ada semester T, ada ini semester T. Nah, semester T itu untuk semester ganjil, ganjil genap dan lain-lain. Nah, kemudian uh, ada course T itu struktur mata kuliahnya. Kodenya namanya SKS-nya dan nilai lulusnya. Kemudian ada Student T itu struktur untuk mahasiswa. Ada NIM-nya, namanya, tahun masuknya dan prodinya. Kemudian ada enrollment T. Nah, ini digunakan untuk struktur pendaftaran kuliah. Nama mata kuliahnya, mahasiswanya, tahun semesternya dan nilainya. Kemudian ada juga fungsi yang akan kita buat di akademik C. Nah, di akademik C, mari kita mulai dari awal. Uh, Include akademik H ini digunakan untuk mengimpor file header akademik H yang berdefinisi struct dan enum yang kita barusan lihat. Kemudian ada selanjutnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada stdh, stdlib, library H, kemudian ada string.h. Nah, kemudian ada fungsi grade to text. Kita bisa dilihat di sini ada fungsi grade to text. Nah, fungsi ini berguna untuk mengkonversi nama dari enum grade T menjadi sebuah teks. Kemudian ada switch case, digunakan untuk mencocokkan nilai enum ke string yang sesuai. Nah, jika nilai enumnya tidak dikenali, maka akan dikembalikan dengan none. Kemudian kita lihat di bawah, ada fungsi calculate performance. Ini berguna untuk menghitung kinerja mahasiswa, kinerja mahasiswa berdasarkan nilai dan jumlah kredit. Ada array grade points, berguna untuk menyimpan bobot nilai. Dan jika grade-nya berada di luar rentang validnya, ini rentang validnya, dari grade 0 sampai grade A, maka nilainya nanti bakal 00. Oh, yang ini rentang nilainya, maaf. Maka akan mengembalikan nilai 00. Jika valid, nilai bobotnya akan dikalikan dengan jumlah kreditnya, nilai jumlah kreditnya. Nah, kemudian ada fungsi yang selanjutnya, itu fungsi print course. Fungsi print course ini untuk mencetak info mata kuliah, kode, nama, SKS, dan nilai lulus. Ini formatnya nanti kode garis nama garis lurus kredit garis lurus kredit. Kemudian ada fungsi selanjutnya, fungsi print student. Fungsi print student Fungsi print student ini berguna untuk mencetak informasi mahasiswa, menampilkan ID-nya atau nilainya, kemudian nama, tahun, dan program studinya. Kemudian jika kita lihat ke bawah lagi, ada fungsi print enrollment. Fungsi print enrollment itu berguna untuk mencetak informasi pendaftaran. Jika grade masih grade T, maka teks yang ditampilkan adalah nol, nggak ada. Kemudian ini berguna untuk menampilkan kode mata kuliah, ID mahasiswa, nilai dalam teks, dan kinerja yang dihitung. Nah, kemudian ada create course. Create course ini untuk membuat dan mengembalikan objek course T yang tadi berdasarkan parameter yang diberikan.
menggunakan string copy digunakan untuk menghindari buffer yang overflow saat menyalin stringnya nanti. Kemudian ada garis mirror ditambahkan di akhir untuk memastikan stringnya agar tetap valid. Nah, kemudian ada fungsi create student. Create student ini berfungsi untuk membuat dan mengembalikan objek student T. Digunakan string copy untuk menyalin string dengan batasan ukuran. Nah, kemudian ada si create enrollment di sini. Si create enrollment ini berguna untuk membuat objek enrollment itu berdasarkan mata kuliahnya, nama mahasiswanya, tahun akademiknya, dan semesternya, semester berapa. Nah, nilai awal grade-nya ini adalah grade T, belum ada nilainya, masih nol. Nah, kemudian ada fungsi selanjutnya, fungsi set enrollment grade. Set enrollment grade ini berfungsi untuk mengubah nilai grade-nya dalam enrollment T. Ini untuk memeriksa apakah enrollment-nya gak nol sebelum mengubah nilai. Nah, kesimpulannya yang nilai yang pertama itu, contoh yang pertama itu nanti untuk melihat mata kuliah course T, contoh yang kedua itu student T untuk mencetak satu mahasiswa, kemudian ada contoh yang ketiga dibuat buat mata kuliah mahasiswa pendaftaran lalu mencetak semuanya, nilainya juga diubah dan dicetak ulang. Misalnya kita buat mata kuliah procedural programming 2 SKS, nilai lulusnya di mahasiswanya Wiro Sableng dan daftarkan dia di kuliah itu seperti yang sudah kita buat. Kemudian awalnya nilainya non nggak ada, lalu kita ubah menjadi AB dan saat dicetak kita lihat bahwa kode kuliah ID mahasiswa nilai AB dan poinnya 3,5 kali 2 sama dengan 7. Bisa kita lihat, bisa kita jalankan. Nah, seperti ini. Jalankan mulai dari contohnya. Oh, maaf. Ya, 07. Ini untuk menampilkan name mata kuliah dan grade-nya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya. Nah, ini untuk mencetak satu buat dan mencetak satu mata kuliah. Itu juga seterusnya. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, simpel kan? Jadi kode ini untuk membantu kita menyimpan dan mengelola data akademik dengan rapi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.